Bapa memang menciptakan satu dunia lain di luar dunia jasmani yang sekarang ini kita bisa raba dengan panca indera. Ada satu dunia lain yaitu dunia spiritual, dunia rohani. Kalau Anda baca misalnya kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 12 itu ya. Kita tidak bergumul melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh di udara itu ya. Jadi kita melihat ada kenyataan lain di luar kenyataan fisik, yaitu kenyataan spiritual, yang juga adalah bagian dari tata ciptaan. Nah, sehingga pengalaman hidup setelah kematian kita alami apa? Kita alami sebagai bagian dari misteri iman, ya toh. Nah, pertanyaannya yang sering kali datang itu kan nanti kita bisa dalami ya, karena Romo hanya sebentar saja mempresentasikan poin-poin penting. Yang sering kali datang itu ada nggak Romo yang namanya roh gentayangan gitu. Nah, dalam gereja Katolik kita percaya bahwa tidak ada roh tanda petik yang gentayangan itu ya, yang seperti dikonsepkan dalam iman Katolik, dalam dunia umum. Dalam iman Katolik kita melihat ada roh baik yaitu malaikat dan jiwa para kudus. Jadi malaikat itu makhluk rohani, murni roh. Mereka dari awal diciptakan untuk melayani Tuhan dan melayani rencana keselamatannya. Tapi juga ada jiwa manusia, jiwa orang kudus. Jiwa orang kudus yang telah dimurnikan dan masuk surga. Dan jiwa manusia ini juga ada yang masuk dalam purgatorium atau api penyucian. Nah, yang sering kali di image kita ini kan yang gentayangan itu adalah roh-roh yang minta doa pada kita, yang masih mengembara di dunia, yang masih ada di api penyucian, katanya bisa menampakkan diri kepada anggota keluarganya untuk minta doa dan lain-lain. Well, di ajaran resmi gereja nggak ada yang seperti itu ya. Yang ada adalah mereka punya tempat masing-masing, tidak ada jembatan yang dibangun antara dunia material yang sekarang ini kita hidupi dengan mereka yang ada di api penyucian itu. Mereka tidak bisa nyebrang ke tempat kita tanpa izin Tuhan gitu ya. Bisa nggak? Mungkin bisa ya. Mungkin ada kesempatan di mana Tuhan memberi izin kepada jiwa-jiwa di api penyucian untuk apa? Untuk menampakkan tanda bahwa mereka membutuhkan doa kita. Di sepanjang sejarah kisah-kisah orang kudus kita melihat cerita-cerita yang juga mirip kan. Ada beberapa jiwa di api penyucian yang atas izin Tuhan memberi tanda bahwa mereka masih di api penyucian dan mereka membutuhkan doa. Tapi bukan berarti bahwa mereka gentayangan lalu tidak tenang gitu ya, seperti konsep yang ada di Indonesia. Mereka menempati satu tempat gitu sehingga tempatnya angker. Mereka tinggal di pohon atau tinggal di mana gitu, yang seringkali mengganggu manusia. Jadi konsep arwah tayangan itu nggak ada dalam gereja Katolik. Yang ada adalah jiwa-jiwa yang mungkin masih ada di api penyucian yang atas izin Tuhan sekali lagi boleh meminta tanda bahwa mereka masih butuh didoakan. Nah, karena apa? Konsepnya gini loh, setelah kita meninggal nanti, kita manusia, setelah meninggal, kita itu akan langsung menerima pengadilan partikular. Apa maksudnya pengadilan partikular? Pengadilan partikular itu adalah pengadilan terhadap individu masing-masing dari kita. Jadi begitu kita tubuhnya shutting down, selesai di dunia, jiwa kita itu langsung naik ke hadapan takhta pengadilan Allah. Pribadi di depan pribadi Allah. Nah, ini nanti berbeda dengan pengadilan terakhir. Pengadilan terakhir itu konsepnya pengadilan umum, di mana Allah menghakimi semua orang di depan semua orang.
Nah, konsepnya itu beda ya. Pengadilan partikular itu adalah pengadilan pada saat Anda selesai tugasnya di dunia, masing-masing individu akan ke depan takhta pengadilan Allah dan bersiaplah untuk apa? Untuk melihat semua hidupmu dalam terang kasih Allah. Ketika jiwa kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada kasih yang sempurna. Kita kembali pada kasih yang benar-benar menjadi standar untuk semua hal yang kita lakukan di dunia. Pada saat itulah semua cerita hidup kita akan diputar menurut kesaksian beberapa orang yang pernah mengalami momen-momen sakratul maut. Mereka melihat hidup mereka itu seperti film yang diulangi kembali. Kata-kata mereka, pikiran mereka, tindakan mereka. Dan mereka kan diadili oleh cinta yang begitu besar itu. Sehingga kalau kita itu penuh dengan keburukan, penuh dengan dosa yang mendatangkan maut, dosa yang mengakibatkan kematian gitu ya, kematian kekal. Maka kita akan penuh dengan kebencian sehingga kita nggak bisa melihat yang maha kasih itu. Itulah neraka. Jadi neraka itu lebih dari sekedar tempat yang berapi di mana ulatnya tidak pernah mati dan lain-lain gitu ya. Neraka itu sebetulnya adalah keterputusan hubungan dengan Allah, ketiadaan relasi cinta dengan Allah. Nah, mereka yang meninggal dalam keadaan dosa besar, dosa maut, itu akan mengalami keterputusan itu. Sehingga hidupnya penuh dengan kebencian yang tidak bisa diukur. Hidupnya penuh dengan angkara murka yang tidak bisa diukur. Karena apa? Tidak ada Allah. Yang ada hanya dingin, kebekuan. Jadi kalau saya mengalami apa ya? Kalau saya mengalami kesaksian para kudus tentang apa itu neraka, sebetulnya yang paling menyiksa itu bukan hukuman-hukuman seperti kita dengar di agama tetangga ya. Nanti dibelah, ditusuk, diapain, dipenggal, dan lain-lain gitu ya. Itu kan ajaran agama sebelah. Tapi kalau saya baca-baca kesaksian para kudus, yang paling mengerikan adalah pengalaman kebekuan. Jadi bukan api yang membakar, tetapi pengalaman kebekuan di mana tidak ada Tuhan di dalamnya. Kebekuan yang pernah nggak sih membenci sampai rasanya ingin muntah gitu ya. Membenci seseorang sampai rasanya itu, waduh, nggak terkatakan. Nah itulah neraka sebetulnya. Karena apa? Dengan berbuat dosa mortal, dosa yang mendatangkan maut, kita memilih untuk menolak Tuhan. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan lain tentang, Romo, apa maksudnya dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Ya ini, dosa menghujat Roh Kudus itu apa sih sebetulnya? Dosa yang mendiamkan Roh Kudus sehingga dia tidak mampu lagi berkata-kata dalam suara batin kita. Sehingga dia tidak mampu lagi karena kita yang memilih ya. Kita memilih untuk mendiamkan Roh Kudus. Itu dosa menghujat Roh Kudus. Dosa yang mengenyampingkan suara Roh sehingga kita mencari sendiri keselamatan kita. Kita nggak lagi peka terhadap suara, kamu berdosa, ayo bertobat. Ini dosa, ini tidak benar, ayo kembali, ayo minta maaf. Kalau kita berkeras hati, mendiamkan suara-suara itu, lama-lama kita akan jatuh dalam dosa mortal. Dan kita sendiri yang sebetulnya menghindar dari Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bisa apa kalau kita sendiri tidak mau untuk disentuh, tidak mau untuk mendengarkan dia. Ya ujungnya pasti neraka. Dan jiwa-jiwa yang ada di neraka, ya akhirnya ya bersekutu dengan si jahat, dengan iblis sendiri. Kesaksian para kudus itu jelas ya. Jubah para biarawan, jubah para biarawati, tidak menjamin keselamatan mereka. Ada banyak sekali para imam, biarawan, biarawati, yang berjubah tapi juga beku hatinya, beku cintanya. Akibatnya apa? Mereka terpisah dari Tuhan. Apalagi para gembala diberi tanggung jawab besar untuk menggembalakan. Kalau mereka gagal menggembalakan umatnya, dosanya itu bisa berkali-kali lipat. Gitu. Ngerti ya? Maksudnya ya?
Jadi dari mana konsep neraka ini datang? Neraka itu bukan hukuman pertama-tama. Karena Allah kita adalah kasih. Neraka itu adalah the absence of God. Ketiadaan kasih, ketiadaan Tuhan, itulah neraka. Dan itu bukan hukuman, tapi konsekuensi yang kita pilih sendiri. Karena kita memilih untuk menghindar, memilih untuk mendiamkan suara Roh Kudus. Kita memilih untuk menjauh dari rahmat. Nah, lalu konsep purgatorium atau api penyucian itu apa? Konsep purgatorium atau api penyucian, jiwa ini mati dalam keadaan rahmat. Dia mengakui bahwa Allah adalah cinta, Allah adalah kasih, dia punya kerinduan yang besar untuk bersekutu dengan kasih. Dalam hidupnya dia sudah mengusahakan berbuat baik, berbuat adil pada sesama. Dia datang ke gereja sebagai persekutuan kaum beriman. Dia setia untuk berjalan bersama yang lain, mengusahakan kekudusan, tetapi dia masih ada dosa-dosa kecil yang tidak mendatangkan maut, tapi belum bisa membuatnya layak untuk masuk ke surga. Nah, Romo katakan ini analoginya seperti orang yang mau berangkat pesta. Orang ini udah siap sampai di depan pintu, baru dia lihat, bajuku kok banyak jamurnya. Ada jamur di ketiak, ada jamur di leher. Malu dong mau masuk. Maka jiwa yang bersangkutan pulang dulu untuk mencuci bajunya, membersihkannya, baru kemudian berangkat ke pesta. Tapi undangannya sudah ada, gitu loh. Nah, jadi yang disebut api penyucian, sekali lagi konsepnya bukan api yang membakar ya. Konsepnya itu seperti orang yang sudah tahu di depannya ada pesta, dia tahu dia rindu sekali untuk masuk, Anda bisa bayangkan ya. Di sana meriah, di sana begitu indah, begitu Allah bersinar sebagai terangnya. Tapi nggak bisa masuk karena apa? Malu. Pakaian pestanya belum siap. Nah itu loh, rasa itu yang membakar dari dalam seperti api yang menyucikan. Nah, mereka bisa masuk ke surga caranya bagaimana? Caranya tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang hidup, orang-orang yang punya persekutuan dengan gereja, teman, sahabat, saudara, yang mendoakan mereka supaya dengan kesatuan iman dari orang-orang yang masih hidup, yang mendoakan mereka, mereka dimurnikan. Karena apa? Katekismus mengajarkan bahwa orang tidak punya lagi kesempatan untuk berbuat baik ketika dia sudah mati. Orang tidak lagi punya kesempatan untuk membenarkan dirinya pada saat dia sudah mati. Dia sepenuhnya kalau Anda masuk ke api penyucian, Anda sepenuhnya bergantung pada doa-doa orang yang ada di sekitar Anda. Tapi kalau sudah mati bagaimana Romo? Itulah pentingnya tanggal 2 November. Seluruh gereja mendoakan mereka yang masih di api penyucian. Walaupun nggak kenal, tapi didoakan. Itu indahnya gereja. Karena gereja punya konsep, ayo pergi ke surga bareng-bareng. Ayo pergi ke surga sama-sama. Nah, lalu pertanyaannya kembali. Lalu Romo, biasanya roh-roh yang di purgatorium itu apakah bisa menampakkan dirinya, bisa memberi tanda bahwa ini bahwa ini masih butuh doa? Dalam kejadian dengan beberapa orang suci, santo dan santa, mereka ada yang melihat jiwa-jiwa suci, the holy souls yang dalam api penyucian ini. Mereka kadang diberi tanda, seperti misalnya orangnya itu tampak, lalu ngomong, saya minta doa, saya minta intensi misa berapa kali. Kadang juga ada yang memberi tanda lain gitu ya. Jadi seperti suara atau seperti bau. Secara personal saya pernah memberkati jenazah korban kecelakaan yang kurang layak. Tengah malam saya bangun karena
ada bau anyir darah, dan seperti ada lokusi batin di hati saya yang mengatakan, oh, ini saudara yang tadi meninggal kecelakaan mendadak, ini sedang minta doa. Lalu saya doakan dia. Lalu saya katakan verbal, saya berjanji saya mempersembahkan 3 kali ekaristi untukmu. Lalu bau anyir itu hilang. Gitu. Jadi untuk kasus-kasus tertentu kita bisa merasakan sebetulnya, terutama para imam, orang-orang yang awam juga bisa, awam yang punya apa, eh, punya kepekaan yang datang secara alami dari latihan rohani yang rutin gitu ya, yang punya kepekaan batin, pendoa, mereka bisa merasakan kok sebetulnya tanda-tandanya. Tapi tidak usah dicari-cari. Kan banyak nih sekarang fenomena orang-orang indigo, indigo. Dengan segala cintaku padamu, para indigo. Saya nggak begitu yakin ya bahwa semuanya otentik ya. Pasti ada juga yang nggak otentik, banyak yang nggak otentik. Nggak usah dengar para indigo menurut saya. Kalau Anda punya perasaan bahwa satu jiwa yang Anda kenal sedang membutuhkan doa Anda, itu bukan berarti bahwa rohnya gentayangan. Ya Anda doa aja, jangan fokus pada oh ini arwahnya tidak tenang, oh ini arwahnya masih gentayangan. Ngapain kita berpikir begitu? Kalau Anda kangen, Anda punya feeling tertentu, ya Anda doakan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Nggak usah mencari-cari, aku mau membuka mata ketiga, aku mau membuka mata mata batinku dengan cara puasa berendam di air tempuran, dengan cara makan kembang 7 hari 7 malam. Ini ngapain? Malah nanti kamu kena sesuatu yang demonik karena kamu mencari-cari sendiri. Jadi kalau ada insting bahwa seseorang yang kamu rindukan, yang sudah meninggal, ingin meminta doamu, ya doakan aja. Diintensikan misa itu paling bagus. Ya. Lalu apalagi yang menarik ya? Jadi gereja ini sekali lagi tidak menolak bahwa hal-hal yang tanda petik spiritual itu bisa terjadi, tetapi gereja sekaligus menegaskan bahwa tidak ada itu jiwa manusia yang berkeliaran. Jadi kalaupun itu lahir dari instingmu yang merasa bahwa oh ini kayaknya minta doa deh. Ya udah doakan aja, tapi jangan katakan bahwa mereka itu berkeliaran. Oh menunggu pohon ini, oh menunggu rumah ini, menunggu aliran sungai ini. Jangan begitu. Seringkali yang terjadi malah kita membuka pintu bagi kuasa demonik, kuasa setan. Karena gini, dikatakan dalam kitab suci, setan pun bisa muncul sebagai malaikat perang. Jangankan muncul sebagai orang-orang yang kau cintai, yang sudah meninggal, sebagai malaikat aja dia bisa muncul. Ada ceritakan di Italia itu, ada ada penampakan Bunda Maria yang bertanduk, ya kan? Banyak Romo lupa detailnya gimana, tapi dikisahkan tiba-tiba ada penampakan Bunda Maria yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran gereja. Lalu satu orang kudus di kota itu, Santo siapa saya lupa namanya, dia mengambil sakramen Maha Kudus, lalu dia mengambil hosti itu diletakkan di depan penampakan Bunda Maria. Kalau kalau ini adalah putramu, kalau engkau adalah sungguh Maria, menunduklah, sembahlah putramu. Lalu tiba-tiba penampakan Bunda Maria itu berubah. Mukanya jadi jelek, tanduknya keluar. Rupanya itu iblis yang menyamar jadi Bunda Maria. Tuh kan, Anda bisa lihat ya. Jadi seringkali yang terjadi dengan para cenayang itu ya, orang-orang yang memanggil roh, lalu nanti suaranya bisa mirip engkongnya, kakeknya, atau neneknya gitu, yang sudah meninggal, lalu bisa mengingat hal-hal yang tidak bisa diketahui gitu ya.
itu sebetulnya bukan memanggil arwah loh, itu jangan-jangan memanggil roh jahat. Dan roh jahat itu bisa memanipulasi kamu dengan cara perawakannya, bicaranya, gaya jalannya, bahkan bisa persis banget dengan orang yang sudah meninggal. Dari mana dia tahu itu? Dari memori Anda. Jadi iblis itu bisa mengetahui memori seseorang, punya pengetahuan di luar apa? Di luar ukuran manusia, namanya ukuran supernatural, di luar nature-nya. Jadi iblis itu bisa membaca memori kita dan iblis bisa memanfaatkan itu. Dengan cara apa? Hadir sebagai arwah gentayangan, seolah-olah minta doa. Ayo, aku adalah kakekmu yang kesekian, hormatilah aku tinggal di keris ini, engkau harus memberiku bunga dan sesajen. Lalu Anda pelan-pelan akan diarahkan untuk menyembah iblis. Karena apa? Anda punya keterikatan batin dengan kakek Anda yang disalahgunakan oleh iblis. Hati-hati dengan itu. Maka jangan-jangan suka pergi ke dukun. Bahkan Anda tahu ya, dalam tradisi Cina pasti ada juga yang guamnya, itu yang mencoba meramal nasib, memanggil nenek moyang. Oh cucuku, aku nenekmu dari garis keturunan keberapa gitu ya. Oh kamu kayak gini, nanti kamu sial, nggak boleh kayak gini. Hati-hati. Apa sih jebakan iblis di situ? Mereka menyamar menjadi orang-orang yang kita cintai untuk meyakinkan kita bahwa Allah itu nggak punya tempat di dalam hidup kita. Itu yang paling bahaya. Bahwa tanggal-tanggal, angka, jam itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Bahwa ciptaannya Tuhan itu bisa lebih berkuasa dari pencipta. Itulah kebohongan iblis lewat lewat apa? Peramal, lewat orang yang baca kartu tarot, orang yang manggil-manggil roh nenek moyang. Itu semua iblis. Dengarkan saya baik-baik. Kalau Anda mulai berurusan dengan itu, Anda akan membuka pintu jiwa Anda pada kekuatan kegelapan. Hati-hati loh, banyak sekali manipulasi emosi yang menyebabkan Anda percaya pada yang bukan Tuhan. Nanti lama-lama Anda akan percayanya apa? Oh, mari kita ke gunung A, mari kita ke gunung B. Oh, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di situ, gitu kan. Untuk mencari ilmu ini, ilmu itu. Anda akan tersedot makin dalam. Jadi sekali lagi, Anda bisa baca ya dasarnya ya, surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani, bab 9 ayat 27, Katekismus Gereja Katolik 1021, 1022 ya. Setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk pertobatan dan manusia tidak akan kembali ke dunia setelah kematian. Seringkali fenomena roh gentayangan adalah tipuan roh jahat yang memanfaatkan rasa takut kita, rasa sayang kita, kerinduan kita kepada yang sudah meninggal. Jadi hati-hati juga dengan roh gentayangan ini. Lalu bagaimana apa sikap orang Katolik? Nah, sikap orang Katolik sebenarnya, kamu kalau mengalami fenomena roh gentayangan, paling baik itu konsultasi dengan pastor paroki. Karena mereka yang dilatih untuk mengenal fenomena-fenomena spiritual. Apakah ini sungguh tanda dari api penyucian, atau ini adalah cara si jahat untuk mempermainkan Anda. Maka paling aman Anda coba konsultasi dengan pastor paroki. Nanti pastor paroki akan menggunakan sarana-sarana sakramen dan sakramentali yang sangat powerful. Sakramen itu apa? Sakramen itu tanda sarana kehadiran Tuhan di tengah dunia yang diberikan kepada gereja. Ada berapa? Ada berapa Bu Sherly sakramen? 7. Itu yang resmi. Yang tidak resmi ada 8. Yang ke-8 itu sakramen foto-foto katanya. Tahu demen foto. Jadi ada 7 sakramen. Nah, 7 sakramen itu sangat powerful itu. Terutama dalam hal ini mendoakan orang-orang yang sudah di api penyucian, kita membutuhkan sakramen Ekaristi.
Kita sendiri dalam Kita proses menuju kematian, kita membutuhkan sakramen tobat, bukan? Secara berkala datang ke kamar pengakuan. Kita mempersiapkan sendiri kematian kita. Ya. Dan sakramentali contohnya apa? Rosario, benda-benda suci, Anda berziarah, itu adalah bagian dari sakramentali. Juga ibadat-ibadat, doa-doa yang tidak liturgis, tetapi masuk sebagai bentuk kesalehan, devosi, itu sangat membantu. Pemberkatan rumah, kemudian kalau ada kamar yang bekas orang misalnya bunuh diri, itu diberkati lagi, kayak gitu ya. Itu boleh, itu bantuan gereja. Bantuan gereja untuk apa? Untuk hati-hati terhadap dunia spiritual ini. Kalau mengalami fenomena roh gentayangan. Oke? Jadi tidak usah panik kalau Anda mengalami fenomena ini. Doakan, dan itu sudah cukup. Kalau itu dari api penyucian, doa itu menyelesaikan banyak hal. Apalagi kalau Anda membawa doanya pada liturgi yang paling agung, yaitu misa, adakan misa arwah. Kalau tidak bisa, misalnya pastornya sangat jauh, Anda bisa doa rosario, Anda bisa doa novena untuk jiwa tersebut, Anda bisa memberkatinya dengan sakramentali yang ada, air suci, garam berkat, benda-benda suci di tempat itu. Dan kalau itu dari api penyucian, itu tidak akan mengganggu Anda. Kalau itu mengganggu, biasanya demonik. Biasanya berkaitan dengan si jahat, kuasa-kuasa si jahat. Oke? Dan yang paling penting sekali lagi, sikap Anda sebagai orang beriman Katolik, jangan pergi ke dukun atau paranormal. Jangan mau tahu masa depan Anda seperti apa lewat ramalan A, B, C, dan D. Nanti salah-salah, kita akan fokus pada apa yang buruk. Coba deh kamu pikirkan sendiri kata-kata Romo ini. Seringkali orang yang pergi lihat primbon, lihat guamia, lihat buku kehidupan, lihat besok kayak gini, kayak gitu. Nanti nggak boleh ke kanan ya, kalau ke kanan lu celaka. Nanti nggak boleh hadap timur ya, kalau hadap timur lu celaka. Jangan pergi jam ini, nanti lu celaka. Itu seringkali jadi self-fulfilling prophecy, tahu nggak? Itu kayak 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 nubuat yang lalu dipenuhi sendiri. Kita coba-coba, oh ya udah kalau gitu gue belok ke kanan. Taunya pikiran kita udah gugup aja kan, waduh celaka, celaka, celaka. Malah tabrakan bener. Lalu kita akan mengatakan apa? Bener loh, ramalannya bener loh. Oh bener loh, gue celaka loh, belok kanan loh. Padahal itu kita sendiri yang gugup dengan banyak hal. Aduh, ini sering kali Romo temukan ini yang kayak gini. Kenapa? Hidup itu variabelnya ada banyak, sementara ramalan itu biasanya wadah untuk variabelnya lebar. Orang yang statistiknya nggak tahu nih. Jadi ya gimana ya, seolah-olah nanti banyak hal dalam hidup yang tidak tertebak itu akan membenarkan ramalan itu. Contoh, jangan kena air gitu ya, jangan kena air, nanti kalau kena air kamu sakit. Iya kalau kalau pas musim dingin ya jangan kena air. Tapi kalau air panas kan sehat gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilogika tapi tidak menjadi logis karena apa? Kita sudah dimakan oleh ketakutan-ketakutan yang tidak rasional yang datang dari aneka bentuk ramalan itu. Itu menurut Romo beberapa poin, mungkin ngalor ngidul pembicaraan Romo, tidak ada bahan yang sangat spesifik,